Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa yukrahu dhabhu saghirihima wa aklu mashwi samakin qabla tatyi bi jawfihi wa amma antana minhu kallahmi Wakal yuhayyin fi duhnin mughlan wa halla akladu di nahwil pakihati hayyan kana aw mayyita. Makruh hukumnya menyembelih belalang ikan laut, ya itu makruh, dia sudah jadi tidak disembelih lagi, langsung saja lah ya. Nah, jadi makruh hukumnya artinya dibenci dalam agama. Tidak menyembelih belalang ikan laut yang kecil, ikan teri, ikan bilis, ikan apa ya, tuh kecil-kecil. Makan ikan goreng yang belum dibersihkan dari kotorannya itu makruh. Jadi ukuran tuh ada ikan goreng tuh Pak, sebesar jempol kita ini ya, nih. Jadi kalau ikan belanak sebesar jempol nih, panjang begini, itu tidak apa-apa dengan isi-isinya. Kalau mau makan, apalagi kalau udang galah, tidak ada bendanya lagi. Udang galah itu kan tak cantik kalau dipotong kepalanya itu, biar dia ekoran dengan sepit-sepitnya, ya, tidak apa-apa. Potong kepalanya itu bau, minyak itu bau jadinya, tak bagus, ya kan? Nah, biar dengan apalagi udang yang kecil. Ya, itu ada ukuran tersebut, itu yang boleh dengan isi-isinya itu. Ikan bilis, ikan teri, nah itu kecil lagi. Ya, itu hal-hal tak mengapa. Ikan bulu ayam, nah, itu ada kan? Kecil kan tuh? Ikan bulu-bulu yang lain tuh ya, nah, itu tengok. Jadi ada apa namanya ukuran kategori yang mesti dimakan itu ya. Makruh menyembelih belalang ikan laut yang kecil, makan ikan goreng yang belum dibersihkan dari kotorannya, itu makruh ya. Nah, tidak haram dak, cuman ya mau dak kau makan, itu saja. Jadi kalau sudah ukuran jempol beda, kalau kecil itu kan belanak ya. Nah, ke belanak ada apa-apa dengan perut. Kalau sudah jempol, nah itu besar dari itu harganya lebih tinggi ya. Kalau tungkal, kalau kecil apa namanya ikan sembilang, kalau besar namanya gimang ya. Nah tuh, ini kita tahu makan ikan kecil namanya masih ada senangin, yang jenggot kapatnya kalau sudah besar, lain lagi kurau namanya. Nah tahu makan tuh ya, ikan kalau kecil namanya belanak, apalagi apa namanya ikan apa namanya yang bikin ya, ikan asin yang paling laku tuh, ikan apa namanya itu? Ikan gulama. Kalau sudah besar apa namanya? Semampai. Beda namanya tak? Ikan laut atau daging yang telah membusuk itu makruh dimakan, ataupun sudah dipotong. Ya. Kalahmi wakal yuhayyin fi duhnin mughlan, dan makruh juga menggoreng ikan hidup-hidup. Nah, tidak bagus. Kan kalau di restoran besar-besar itu ikan yang hidup-hidup itu digoreng kepalanya, matanya bini-bini masih. Kasihan kan tuh, menyiksa betul nampaknya. Ya, ada ikan namanya bikin ikan terbang. Beginikannya gorengnya ada. Tuh gaya-gaya chef masak ada. Nah, tuh gitu tuh. Makruh yang model begitu kan dibenci dalam syariat. Kenapa menyiksa makhluk Allah yang begitu? Udah kalau makan saja lah ya. Wa halla akludu dinahwil fakihati hayyan kaun aw maitah.
halal makan buah yang ada ulatnya di dalam. Ulatnya mati atau hidup, mungkin apel atau kuini banyak tuh ya. Lima sudah isinya situ. Silakan kalau makan dengan mau atau tidak kau makan. Hidupkah, matikah, boleh kau makan dengan buah-buah sekaligus. Ya. Tapi kalau ulatnya sudah keluar, kau masukkan, tidak boleh kau makan ikannya. Ngerti? Ah, itu beda. Ya. Biasa kalau dilihat ikan tuh ikan senangin tuh ada ulat kecil-kecil. Ya, mereka lihat kan? Tidak apa-apa. Ikan senangin tuh. Ah, itu. Ya. Kalau sudah makan ikan ya. Halal makan ulat buah-buahan baik masih hidup atau telah mati. Dan bisyarti alla yang farida wa illa lam yahilla akluhu walau ma'ahu. Nah, dengan syarat tidak terpisahkan dari buah-buahan yang ditempatinya. Kalau telah terpisahkan maka tidak halal walaupun dimakan bersama buah tersebut. Dah keluar nanti masukkan di situ, tak halal lagi itu buah. Ngerti? Makan terasi kan ada ulatnya, silahkan kalau mau. Ya, ada tak terasi namanya. Orang Melayu bilang buduk. Apa lagi satu tuh? Petis. Tapi kalau ada ulatnya keluar, masuk situ, tak boleh kau makan lagi. Ngerti? Ya. Tapi mana tahu lah kita orang di restoran nih. Nah, itu makanya bersih makan tuh bikin sendiri di rumah. Dicampur di apa di ludah sama kau tahu tuh ludahnya tambah ajinomotonya di ludahnya, mana tahu kau tahu. Bulu ketiaknya tercabut kadang-kadang. Nah, bulu tangannya ikut di bertabak, kacau. Makanya bersih itu di rumah makan bikin dewek binera. Ini kita malas kadang instan. Suka beli sudah jadi cantik kan di restoran. Tak tahu di belakang diangkat pancinya dengan kolor bininya dipakainya. Ilaha illallah. Saya jadi tahu tuh, saya lihat soalnya. Nah, kami orang pasar. Ya. Allahu Akbar. Jadi bersih di rumah walaupun tidak enak. Bukan tidak enak masalah itu enaknya. Kita ini malas nggawe. Ya kan? Dan kita tidak tahu kolesterolnya berapa, tinggi berapa, garam berapa. Kalau di rumah kan bisa diukur. Nah itu. Apalagi kalau yang kenduri-kenduri itu setiap hari dipanggilnya. Bengkak badan kita dibuatnya. Kanam lisamni li adami tawalludi minhu. Sebagaimana tidak halal pula semut yang masuk ke dalam bubur samin. Ya. Le alama kalahul ar-raddad khilafan li ba'di ashabina. Sebagaimana tidak halal pula semut yang masuk ke dalam bubur samin karena tidak lahir daripadanya, kan tidak ada samin itu semut. Tuh. Menurut yang dikemukakan oleh Ar-Raudhah kitab, lain halnya menurut sebagian para sahabat kita. Boleh dia bilang, jadi amanah tuh. Ada yang boleh, tidak. Jangan kapal tambah pula semutnya di situ. Ketahuan kurang makanan apa? Apalagi kalau kita gula terhindar susah kan? Mesti ada semut tuh. Tuh ngomong apa ya? Tuh. Wa yahrumu kullu jamadin mudirrin li badanin aw aqlin kahajarin wa turabin wa summin wa in qalla li alla illa liman la yadurruhu wa muskirin ka kathiri afyun wa hashishin wa ban nujin. Haram makan segala macam benda keras yang membahayakan badan atau akal, seperti misalnya batu, gila kau, ya, debu, racun sekalipun sedikit, haram ya, kecuali bagi orang yang tidak terbahayakan karenanya. Ya mungkin orang mau main sirkus kah, main sulap kah, jangan ikut-ikut itu. Dibilang jangan coba di rumah atau di sekolah, dibilang ada kan tuh. Nah, ya, tuh. Haram pula segala macam yang memabukkan, seperti misal apyun. Apyun itu grup narkoba, sabu, itu semua tuh. Candu yang dimakan banyakkah? Hashish itu ganja bahasa kita ya. Ya,
Ini satu lagi kecubung. Sekarang kecubung itu bisa mabuk orang dibuatnya. Ada kan kemarin tuh di televisi? Kecubung. Ya. Tahu tak tuh kecubung tuh? Beda kalau batu cincin kecubung lain. Ya, dia bentuk macam kecubung itu. Ya, bentuk-bentuk macam ungu-ungu dikit warnanya ya. Ini yang sering makan tahu nih. Dibilang mulai itu. Ya, bayang-bayangkan. Ya. Ada benda itu. Banyak tuh di kampung ya, tumbuh. Ya, tak beli jauh-jauh dia masukkan di air sebenarnya goyang, diangan-angankan kan. Ya, tercapailah angan-angannya. Allahu Akbar. Ini haram semua yang merusak itu. Sama lah minuman keras apa bentuk seperti itu tidak. Allahu Akbar. Nah, kita ini tak tahu lagi. Faidatun. Ada yang mau tanya tuh? Sudah? Ya. Afdalul mukasibi az-zira'atu summa sina'atu summa tijaratu kal jam'un iya afdaluha. Ini lain pula judulnya nih, masalah kita pencarian. Ya. Faedah. Pekerjaan paling afdal adalah pertanian. Kenapa? Rasulullah pernah berkata, tani itu kalau kita punyalah 1 hektar. 1 hektar berapa? 1000 meter ya. Ya. 25 kali 40 100 ya. Paling banyak kita dapat sepertiga, nanti 2/3 kita dapat, sepertiga hilang. Tuh. Karena rezeki yang lain manusia ini kalau dikasih semua diambil semua, tak ada lagi kebagian. Jadi tinggal Allah SWT sepertiga itu untuk pahalanya dia. Mungkin burung pipit apa situ tuh, itu pertanian. Dan apa yang makan burung, dimakan apa semua sedekah. Kalau kita sedekah uang mungkin ketahuan. Tapi kalau itu tidak tahu kan malam keadaan orang itu semua dapat apa? Tuh. Ya. Makanya orang tanah Arab itu di kita gedung-gedung tinggi itu di atasnya sering tuh kadang dikasihkan di tempat apa air, ada apa tanam-tanaman di atas bubung rumah itu. Ada, nanti ada burung makan. Begitu caranya mereka. Di depan pintu rumah itu dikasih kendi, kadang ayam minum, tahap anjing lewat minum, jadi pahala. Ya. Nah, kalau kita di sini kan udah banyak tumbuh-tumbuhan itu ya. Dijaga lah di rumah tumbuh-tumbuh, jangan ditebas menggundul kepalanya. Ya, supaya dapat pahala kita tentang itu ya. Apalagi kalau kuburan orang tua tuh, jangan ditebas semua, dicampur semua bulunya. Biarkan rumputnya tumbuh kira 1 cm 2 cm. Karena SAW berkata, selagi dia masih basah, tidak kering, dia bertasbih mohon ampunkan kepada ahli kubur itu. Tuh. Jelas itu banyak faedahnya ya. Pekerjaan paling afdal adalah pertanian. Kemudian industri. Gawe-gawe bikin itu begini lah. Baru kemudian perdagangan. Dagang. Ya. Sebagian ulama berkata perdagangan adalah yang paling afdal sebahagian. Karena Rasulullah itu berdagang juga dulu. Mendagangkan harta MJ, emak janda. Tuh. Ya. Nih. Kita lihat. Wa qala wala tahrumu muamalatu man aktsaru malihi haramun walal aklu minha kama sahu bil majmu' wa ankara Nawawi qaul al-Ghazali bil hurmati ma annahu tabi'ahu fi syarh Muslim. Ini apa pula kisahnya nih? Tidak haram muamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram. Kita bermuamalah, kita tuh orang tuh kita berdagang, jual beli. Tapi orang tuh banyak haram, artinya itu urusan dia lah. Pencarian entah kemana tak tahu cerita. Tak mungkin kita bilang dari mana dapat duit nih? Tampar nyoba kau, ya? Tuh. Kita tahu kedai yang bercampur macam-macam, tapi kita bermuamalah sama, ya itu pada umumnya tidak dilarang, ya. Tidak haram muamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya haram atau makan dari harta itu.
Ya. Menurut pendapat yang disahihkan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu'. Tapi ada tapinya ada ini. Wa ankara Nawawi qaul Al-Ghazali bil hurmati ma'ana tabi'ahu fi syarih Muslim. Ia mengingkari pendapat Al-Ghazali yang menyatakan keharamannya, namun dalam syarah Muslim justru mengikutinya. Tuh. Jadi hati-hati burung marah sama orang itu. Kedai itu ada minuman keras, ada Arab, tak usahlah belanja di situ. Jadi saja yang lain, paham? Berarti kita membantu mereka itu untuk melancarkan perdagangannya. Nah, itu kebalikannya itu. Jadi jangan bawa malah tentang. Nah, jadi yang kuatnya tak usah tentang orang-orang yang kita tahu tuh harta syubhat di dalam itu yang banyak. Jangan kita berdagang sini sama-sama mereka. Jelas itu ya. Nah, carilah kita tentang itu. Walau amal haramul ard, seandainya umum dah di negeri ini haram tuh keliling dah, tak ada tinggal lagi yang ya. Jaza ayastamila minhu ma tamassu hajatahu ilaihi. Apabila keharaman telah melanda bumi, melanda nih semua, maka diperbolehkan mempergunakannya seukur keperluan, bukan yang lebih dari itu. Nah, keperluan saja. Ya, sudah payah tak bisa lagi cuma sekedarnya itu saja lagi. Ya, keperluan kita. Sekarang kan masih banyak celah dah. Banyak. Kita jangan hendak beli kadang-kadang model begitu. Duna mazada hada intuqi'a ma'rifatu arbabihi wa illa sara li baitil mali fayakhudhu minhu biqadri ma yastahiquhu fihi kama qalahu syekhuna. Apabila keharaman telah melanda bumi, maka diperbolehkan mempergunakannya seukur keperluan, bukan yang lebih daripada itu. Demikian itu bila masih bisa diharapkan pemiliknya akan diketahui. Kalau tidak, maka barang itu menjadi milik Baitul Mal, kas negara. Baitul Mal itu ya. Dan boleh mengambil seukur hak yang dimiliki daripadanya. Demikian menurut ucapan guru kita ini. Tuh, kalau sudah melanda, ya tak ada celah-celah lagi haram dah keliling gimana? Nah, ambil seadanya sah, dagang muamalah. Faraon. Ada yang mau tanya itu? Belum. Wa qala nadhkuru fi ma yajibu 'alal mukallafi bin nadri. Kewajiban mukallaf sehubungan dengan nazar. Ya. Wa huwa qurbatun 'ala maqtadahu kalamu syaikhaini wa 'alai katsirun. Bal balagha ba'dhum faqala dalla 'ala nadbihi alkitab was sunnatu wal ijma' wal qiyas. Pokoknya dikatakan yang cocok dengan pembicaraan dua guru kita dalam sesuai dengan pendapat kebanyakan para ulama, nadar itu sendiri adalah ibadah. Bahkan sebagian para ulama memperkuat dan katanya hukumnya adalah sunnah sesuai dengan petunjuk Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Bernadar, nadar yang bagus, kan ibadah maksudnya itu. Nah, tadi kemarin kan bilang sudah, seandainya malam ini ya, nah selesai kitab ini kita baca, aku nak baca doa selamat di rumah nih. Ya itu, bernadar bagus kan? Iya. Ya itu ibadah namanya. Ya beda yang kemarin tuh, kalau anak saya selamat potong kambing, ya tak? Nah itu beda. Dan anak sudah potong, apa potong-potong bilang anak selamat, kambing selamat, cerita beda. Paham tuh? Nah. Karena nadarnya rata-rata menginginkan sesuatu yang diberikan dapat lebih daripada itu. Itu nazar. Maka saya tuh katakan walaupun sunnah, orang bernadar itu orang loke, orang medit, orang kedekut, orang kikir, orang bakhil. Nah, orang yang tangkai jering, yang tuh batu digenggam tak menetes, itu grupnya banyak betul. Ya ada kalau bernadar. Kalau aku lulus nanti dibilang. Kalau lulus, kalau tak lulus, tuh namanya. Ya, dia menggantungkan dengan sesuatu tersebut itu.
Wa qila makruhun. Makruh dikatakan bernadar itu. Ada sebab pakat qila itu perkataan yang dhaif ya. Linnahyi anhu, ada tegahan. Wa hamala al-aktsaruna an-nahya ala nadril lajjat. Ada yang mengatakan hukumnya makruh. Jadi makruh bukan sekedar Ustaz, makruh itu macam mana Ustaz? Bukan sekedar macam makan bawang putih, bawang merah, yang bau-bau itu petis, itu. Lain, makruh dalam agama dibenci mananya. Paham? Makruh itu kalau kau tinggalkan berpahala, kau lakukan tidak mengapa, cuma dibenci. Nah, definisinya. Ya. Karena terdapat dalil yang melarangnya itu. Kebanyakan para ulama menghubungkan pelarangan tersebut kepada nadar lajaj. Maksudnya apa? Fa innahu ta'liqu qurbatin bi fi'li syai'in aw tarki ka in dakhaltu dar. Itu tadi. Karena nadar ini merupakan penggantungan pelaksanaan ibadah kepada dilakukannya suatu perbuatan atau ditinggalnya. Misalnya dibilang, bila saya masuk ke rumah, bila masuk maka kau cerai, kacau urusan. Ya, bila kau masuk ke rumah aku nanti dapat beras 2 kilo. Tunggu sama kau. Tuh, masuk dia 2 kilo. Ya. Jadi nadar itu bukan sembarang ya, bukan nadar nama orang. Nih sesuatu yang dinama itu kan asalnya bagus, sunnah. Tapi halal itu menjadi tanggungan bagi Anda apabila menggantungkan dengan sesuatu, ya. Au illam akhruj minha falillahi alayya as-saumun aw sadaqatun bikada. Bila mana saya dibilang masuk ke rumah atau tidak keluar darinya, maka akan kukerjakan puasa atau sedekah karena Allah Ta'ala. Tuh nadar tadi ya. Orang kadang ngasih menadar tuh ya. Tuh, jadi masalah itu ya. Fayatakhayyaru man dakhalah aw lam yakhruj baina maltazamahu wa kaffaratu yaminin wa la yata'ayyanul multazamu walau hajjan. Dalam hal ini kemudian nazir penazar setelah ternyata masuk rumah atau tidak keluar daripadanya, diperbolehkan memilih antara menunaikan apa yang ditetapkannya tadi atau membayar kafarah sumpah itu. Sama tuh. Ya, tidak diharuskan melakukan apa yang ia tetapkan sekalipun berupa haji. Tuh. Dinadar ganti tersebut itu. Nah, kita amal ibadah mesti nak tahu ilmunya. Yang sembarang kita lakukan, malah kita berhutang nanti. Paham? Tuh. Ya. Jelas? 6. Ada yang mau tanya di belakang tuh, yang sering bernadar nih? Wal far'u man darajata aslin kulliyin. Cabang ini ialah bagian yang tercakup dalam asal permasalahan yang lebih luas. Apa nih masalahnya? Di dalam agama ini setiap yang diucapkan lakukan tuh hati-hati, tersebut ada semua hal-hal yang bagi kita. Makanya dipelajari tersebut itu supaya kita mendengar jangan hal tersalah setiap hari yang kita lakukan tentang masalah tersebut itu. Wa qala an-nadru al-iltizam muslimin mukallafin rasyidin qurbatan lam tata'ayyan naflan kanat aw fardha kifayatin. Nazar itu apa itu? Dia katakan penetapan pelaksanaan ibadah bukan fardu ain, baik sunnah atau fardu kifayah oleh orang muslim mukallaf yang rasyid, arti pandai berbuat. Ya, yang pandai berbuat tuh. Jadi rasyid itu pandai berbuat. Nama orang bukan rasyid, ini rasyid ini pandai berbuat. Tuh. Jadi benar. Hati-hati dikit-dikit ada nazar pokoknya. Yang bilang sudah pokoknya payahlah dah. Kalau bilang pokoknya kita perempuan mau tak mau lah kita. Itu kata
Kalau sudah pokoknya itu penyakit lah itu. Ya. Kaidamati witrin. Nah, ini masalahnya. Wa iyadati maridin wa ziyarati rajulin qabran wa tazawwaju haitsu sunnah khilafan li jam'in. Dengar nih. Misalnya menetapkan melanggeng salat witir. Maksudnya apa? Selalu aku dibilang mesti setiap malam salat witir. Bahaya. Ini bahaya ini. Ya, sedangkan di agama itu kan disunnahkan witir itu. Kau mewajibkan, kena batunya kau. Paham? Ya. Ya, dengar. Ya, menjenguk orang sakit. Saya mesti tiap hari tengok orang sakit. Pas yang nengok tuh sakit di mana? Ya. Ziarah kubur bagi orang lelaki atau nikah bila telah sampai hukum sunnah pada dirinya. Ziarah. Pokoknya sunnahnya kalau sampai aku mesti. Gitu. Pas duit tak ada, nak ngomong apa? Ya, ikuti sajalah masalahnya ya, dah. Prosedurnya tuh baik, ya. Khilafan li jam'in wa sawmi ayyamil bid wal asanin pala waqa'at fi ayyamit tasyrik awil haid. Lain halnya menurut pendapat segolongan ulama, berpuasa hari bid. Hari bid itu kan sudah tertentu, hari 13, 14, 15 setiap bulan. Ya, bulan apa? Hijri. Atau ya ayam mesud, arti hari hitam, 28, 29, 30. Kalau tidak sampai 30, 28, 29 tanggal 1-nya. Tuh, benadar itu tidak bisa dinadar karena itu memang sudah hari sudah ada. Yang nadar ini hari memang tidak ada. Paham tak? Aku bernadar puasa Ramadan. Mana bisa? Dia memang sudah datang. Ngerti? Nah, tuh di lain masalah tersebut itu ya. Ya hari-hari Senin, bila hari Senin bertepatan dengan hari tasyrik, nah tuh, ya. Atau haid dia. Awil nifas awil marid lam yajibil qada'u wa kasolati janazatin wa tajimayitin. Nifas atau sakit maka tidak wajib qada, salat jenazah dan merawat mayat. Nah, itu tidak ada wajib qada. Karena hal-hal itu kan salat mayat itu cuma dua. Kalau dia hadir, hadir namanya. Kalau dia tidak ada, salat gaib namanya. Tidak, kita hadir nih, salat gaib namanya. Ya, salat hadir. Tapi kalau dia salat gaib itu orang sudah dikuburkan, baru kau. Jangan orang yang belum diangkat ke salat gaib di rumah. Mesti tahu-tahu tuh kira-kira tuh. Dan sembahyang jenazah tuh berapa orang yang meninggalnya. Ada kata tadi Maji itu di Manunggal 1 102 usianya. Ada tadi di situ di Beringan itu 60 sekian usianya. Ada tadi di 91 itu 19 tahun usianya. Nah, macam-macam tuh. Nak dikejar semua 3 amplop tak dapat, cuma 1 cuma. Ya, nak kejar 3-3-nya jenazah bisa 4 nanti, yang ngejar tuh ikut sikok. Paham? Kenduri banyak juga hari ini. Kenapa betul? Iya, tadi kan situ ada yang meninggal nih. Orang BPN, Badan Pertanahan Nasional, masuk tanah sekarang dia. Di Badan Pertanahan, masuk tanah. Ya dah. Nah, itu tadi. Yang sikok itu muda tadi, ginjal tahapan 19 tahun. Ya, pahamlah. Nih, yang tua-tua begini dekat dah, yang macam-macam kau. Ya, Israel keliling-kelilingnya kata dia bilang, Ustaz nampaknya malaikat maut keliling daerah kita nih. Serahlah kau keliling-keliling yang tinggal rumah aku lah. Aku sudah kenal dah sikok, aku bilang. Nah, yang belum nih lagi. Paham kau? Banyak yang janda hari ini. Jarang laki-laki meninggal. Yang perempuan. Laki-laki itu meninggal. Nah, itu banyak betul janda. Nah, kau? Ya. Paham tak? Jelas tak? Dengar tak duda? Ya. Allah Akbar. Kenapa dia mau tanya tuh? Baca. Jadi 2 dengan
Ya, bacakan. Apa itu? Baiklah ya. Wa qala walau nadara sauma aw yaumin bi'aini lam yasum qablahu fa in fa'ala athima ka taqdimis salati ala waqtiha al muayyan wa la yajuzu ta'khiru ka'anhu kahiya bila udrin fa in fa'ala sahha wa kana qada'an. Pula apabila orang bernazar melakukan puasa pada suatu hari yang telah ia tentukan, maka tidak boleh dilakukan pada hari sebelumnya. Mesti ditentukan tadi itu. Selasa ke Selasa, Rebu ke Rebu. Aku nak maju aja lah Senin, Kamis tak bisa. Ya. Dan kalau toh dilakukan juga maka terkena dosa. Ya. Tuh. Dosa walaupun puasanya itu sah, tapi berdosa. Ya. Sebagaimana sebelum datang waktu pelaksanaannya. Tidak boleh pula dilakukan pada hari sesudahnya tanpa ada uzur. Sebagaimana menunda salat. Dan kalau dilakukan maka sah sebagai qadha. Nah, itu. Wa qala walau nadhara sauma yaumi khamis wa lam yu'ayyin kafahu ayu khamisin walau nadhara salatan fayajibu rak'atani biqiyamin qadirin aw sawman fasawmu yaumin aw sawma ayamin fathalathatun aw sadaqatan pamatumau walu wa yajibu sarfuhu li hurrin miskinin ma lam yu'ayyin syakhsan au ahli baladin wa illa ta'ayyana sarfuhu lahu. Apabila nazar melakukan puasa pada hari Kamis dan tidak ditentukan Kamis yang mana, Kamis ini Kamis berapa, Kamis itu Kamis kan berapa Kamis lagi, dan tidak ditentukan Kamis maka bisa dilakukan kapan saja asal hari Kamis. Ya, kalau salat dan tidak ditentukan rakaatnya maka wajib 2 rakaat. Tidak boleh 1 karena salat witir. Dan aku pokoknya aku bernazar nak salat nih. Nah, paling kurang 2 rakaat salat. Ya. Dengan berdiri bagi yang puasa. Kalau puasa maka puasa 1 hari. Pokoknya aku nak puasa nanti kapan-kapan. Nah, tuh. Pas datang masuk ke kapan tak bisa puasa lagi. Bilang kapan-kapan. Pas kapannya datang, tak bisa puasa lagi. Tahu? Ini bilang kapan-kapan bila aja ya. Kalau puasa beberapa hari maka selama 3 hari. Kalau sedekah maka sebesar yang ada harganya dan diberikan kepada orang miskin, merdeka atau penduduk daerah setempat. Bila tidak menentukan siapa yang diberinya, siapa aja lah pokoknya nanti. Nah, itu silakan lah ya. Kalau menentukan maka diberikan kepada yang sesuai dengan penentuan itu. Aku nak sedekah sama si anu itu, mesti itu. Tidak boleh kalah ke lain. Ya, paham tak? Paham lah sedekah ya tak? Cuman kau terima sedekah, cuma kau ni tak pernah sedekah. Ya, 6. Ada yang mau tanya tuh? Ya. Walau yata'ayyanu li salatin wa shaum makanun ayyanahu wala li sadaqatin zamanun ayyanahu. Nazar melakukan salat dengan menentukan tempatnya tidak wajib pelaksanaannya, harus tempat tersebut. Tidak. Dia bilang nanti aku nak sembahyang tuh di atas sungai. Kata kawan, hebat pula ilmu apa? Nah, ada mesti, yang penting syaratnya itu. Aku dibilang nak sembahyang nanti berjalan di atas kabel. Bisa tak? Bisa. Awak di bawah, kabel di atas. Ya bisa di atas kabel ya. Nanti budak ini pada gila. Di akal-akalnya orang tua. Aku nanti nak berjalan Ustaz di atas kabel. Rupanya dia berjalan kabelnya di atas. Beda kalau di atas air. Pakai pompong pun tahu rasa. Nak cuba-cuba di ilmu itu ya. Ya Allahu Akbar.
Dan nazar bersedekah dengan menentukan waktu memberikannya tidak wajib. Ya, pelaksananya harus disesuaikan dengan waktu itu. Tuh, mestinya secepatnya dikasih. Aku nak kemis, pas hari Rabu meninggal, panjang kisah. Ya, pas meninggal hari Jumat hidup, jadi hantu kata kawan. Belum selesai dibayar. Ini ada kisah. Ini sini ada sih. Ustaz dia bilang anu tuh meninggal, Ustaz. Tiap malam ngetok rumah kami dia bilang. Ini baru berapa hari cerita sama aku. Aduh, aku bilang hebat betul. Kan ada utang janji utang apa sama orang tuh. Iya, ada Pak. Tahiyan-tahidat, tapi orang berkisah. Siapa itu meninggal, Ustaz, ngeri kami dia bilang. Selama dia meninggal sekian hari dia ngetok pintu terus, dia bilang buka. Ngapa aku bilang? Mungkin ada utang sayur, apa kami utang apa katanya tuh. Nah, cewek-ceweknya itu cewek dia bilang tuh, pelanggannya tuh. Kamu dah kau. Ya. Jadi kau nak utang belum mati nak bayar ikhlas. Ya. Tak terbayar lagi nanti. Naam. Wa kharaja bil muslimi al mukallafi al kafir was-sabi wal majnun fala yasihhu nadruhum kana disafihi wa qila yasihhu min al kafir. Tidak masuk arti orang muslim mukallaf yaitu orang kafir. Dari urusannya atau anak kecil dan orang gila. Masuk tuh. Maka nadar mereka tidak sah. Ya. Sebagaimana halnya nadar orang bodoh. Ada dikatakan nadar orang kafir itu sah. Ada yang mengatakan, tapi tidak yang kuat ini. Ya. Wa bil qurbati al ma'siyatu ka shaumi ayyamit tasyriq wa salatin la sababalah fi waqtin makruhin fala yan'aqidan. Tidak termasuk perbuatan ibadah yaitu tindak maksiat, misalnya berpuasa pada hari tasyrik. Hari tasyrik itu hari 11, 12, 13 hari korban tuh. Kita puasa, itu tak masuk ibadah, berdosa. Karena Nabi bilang hari tasyrik itu hari makan dan minum. Kalau langgar tak boleh. Paham? Nah, pokoknya aku puasa hari tasyrik lah. Entahlah usah larang-larang lagi. Itu melawan Nabi. Paham kau? Ya. Ya. Kemudian salat tanpa ada sebab pada waktu-waktu makruh. Tidak boleh waktu makruh. Ya, setelah asar tuh. Tanpa sebab tidak boleh salat. Kalau masuk masjid tahiyatul masjid, salat wudu, silakan. Salat jenazah mungkin ya. Ini salat usolli sunat Allah akbar, itu tidak boleh. Itu waktu yang dilarang. Ya, ngerti? Ada yang tak boleh. Salat tarawih siang-siang. Salat duha malam-malam. Baca. Tuh tanya apa tuh? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau bertanya, kalau kita sholat tahiyat akhir, bacaannya belum hafal, apakah sah sholatnya Ustaz? Oh ya, inilah nak belajar tadi, terlewat kan? Tahiyat maghrib ini ada dua, tasyahud maksudnya ya. Tasyahud awal itu sunnah, yang kedua itu wajib, rukun. Nah kalau tidak hafal macam mana? Ya rukun 13 itu diantaranya itu. Ya, dan tak boleh pakai bahasa Indonesia. Batal juga kalau hafal di bahasa Indonesia, tidak boleh juga karena nas itu pakai bahasa Arab. Ya, tuh. Belajarlah, aku ngomong apa lah ya. Tasyahud akhir itu hukumnya ya tidak bisa ditinggalkan itu. Kalau tasyahud awal tidak apa-apa. Kalau isya nih 2 rakaat imam itu dapat tasyahud dia tegak, tidak apa-apa, diamkan saja. Kalau nggak boleh imam itu tegak. Kau batal, kau bilang kenapa imam itu tegak? Kau yang batal di belakang. Biarkan, nanti kalau 4 rakaat sudah selesai, dia baru tasyahud. Itu satu tasyahud. Sebagusnya dia itu kalau dia ingat lagi, dia lakukan namanya sujud sahwi. Ya, paham tuh? Itu termasuk ab'ad, bukan hayat. Ya, samalah maghrib, kalau 2 rakaat dia tegak langsung tidak masalah, diamkan saja, ikut saja. Kalau kau duduk menunggu dia turun, batal sembahyang kau. Berarti kamu tak ngerti salat itu. Sama tahiyat tadi, tak ada hafal. Macam apa pula? Lagu hafal lah. Dikit cuma belajar tak ada hafal. Memang terlewat betul lah. Umat siapa kau?
Itu aja aku bilang, Umar siapa kau? Nah, dengar itu yang ya dak, itu yang bertanya itu. Nah, akan sekat Ustaz dia bilang, ayo hafal mulai malam nih. Kalau nanti besok meninggal payah kau. Ya, tak betul sembahyang. Ustaz baik tak hafal supaya jangan mati dia bilang. La ilaha illallah, menawar pula. Enam, ada lagi tuh. Baca. Situ udah banyak tuh. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ketika kita berdakwah di media sosial untuk jangan melakukan maksiat, tapi di komen orang lain kalau kita itu sama aja buka aib diri sendiri. Maksudnya memang benar kalau diri sendiri pernah melakukan maksiat itu, tapi apa salahnya berdakwah agar orang lain tidak melakukan maksiat, sedangkan itu malah dianggap buka aib sendiri dan sadar sendiri. Gimana menanggapinya? Allahu Akbar. Kalau dakwah itu orang bilang biar genting tapi jangan putus. Ya. Kalau dia dakwah itu apa kurang sedena Nuh. Nuh itu 250 orang berdakwah cuma 250 orang yang ikut. Ada tak kiai model begitu? Sampai anak tak ikut. Sedena Lut. Ya. Bininya tak ikut. Ya, Rasulullah menantunya itu 3 orang itu dicerai itu anaknya ketika mendakwahkan agama ini. Mantap pula pamannya Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu Gosok. Banyak. Jadi kalau kita kendor, jangan biarkan tersebut itu. Jangan ikut omongan tersebut itu. Memang gangguan begitu. Jadi orang pendakwah nih kuat dia pegang dalam agama, kuat pula itu. Ya, cobaannya besar kapal begitu ke gelombang, tak berani dia menempuh ke apa? Yang di laut itu gelombang besar. Itu tadi. Ya. Ini hal-hal diingatkan supaya dakwah itu walaupun terpukul muka sendiri tetap itu jangan putus. Di dakwah ini ada 3 hal dikatakan orang berdakwah ini. Pertama berbentuk bulan. Paham tuh? Ketemu matahari dari jauh bertambah terang dia. Ada dakwah yang kedua berbentuk lilin. Dia nerangi orang dia luluh. Ada dakwah yang ketiga bentuk lampu Aladin. Dia nerangi orang mukanya hitam. Tuh. Yang mana tersebut itu? Ya. Makanya Rasulullah berkata ujar Nabi, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun pahit. Kan pahit tuh. Ya walaupun pukul dari sini. Makanya itu walaupun kita tetap itu disampaikan tersebut itu. Rasulullah berkata, tengok tuh. Ya man kataba ilman, barang siapa menutup ilmu yang dia tahu, ditanyakan orang kau tidak jawab, nanti Allah akan taruhkan ibaratnya hidungnya kuda begini, apa nama itu? Yang di hidungnya itu. Nah, itu nanti orang tersebut itu daripada rantai api neraka di yaumul qiyamah karena dia menutup ilmu. Itu saja masalahnya. Paham? Di media dimanapun tetap sampaikan walaupun terkena pukul sendiri. Orang bilang ibarat menepuk air di dulang kena muka sendiri. Ya tetap sampaikan tersebut itu. Walaupun kena keluarga sendiri, mesti disampaikan. Nah itu, jangan kendor. Ini kalau kita tak jadilah dia bilang, awak anak bengak betul juga. Itu yang suka syaitan itu suka dia. Nah ini kawan kita nanti bilang. Itu tadi ya, itu saja. Maka akhir zaman SAW berkata dakwah ini bukan ibarat memegang bara api. Dipegang tangan kita terbakar, lepaskan belum tentu dia mati. Paham? Jelas? Jangan bengong pula. Itu baca. Jadi kita pengajian yang khawatir siapapun disebut itu mesti sampaikan walaupun kena kepala sendiri. Jelas? Ya. Jangan haram di awak, haram di orang. Iya. Ada lagi itu. Bacakan. Masih ada? Dan membacakan itu juga jangan dialing-alingi ya. Seutuhnya dibacakan. Ini ada yang tak mau ngomong, tak usah lah bilang komen. Tak boleh begitu, sampaikan, kasihan orang itu. Ya dia nunggu-nunggu nak bertanya. Paham tak? Jawabkan, terserahlah. Walaupun tepuk kepala ustaz sendiri, tetaplah dijawabkan. Paham? Ya. Di media kan banyak dakwah macam-macam itu sekarang. Sekarang masalah nasab, masalah nasib. Ribut sekarang kan?
Itulah. Ujungnya ujung-ujungnya duit. Itu aja dah. Undang-undang dasar itu bukan. Ribut ada di HP sekarang nih. Tiap hari ramai terus masalah cari fulus. Nah, kemana tadi kita nih? Wakal ma'siyatil al-makruhu kas-salati 'indal qabr wan nadri li ahadi abawaihi au auladihi faqat. Termasuk arti tindak maksiat yaitu perbuatan makruh, misalnya salat di atas makam. Tuh. Ya, salat di atas makam. Ya. Tahu tuh ya? Itu makruh ya? Atau nadar pemberian khusus kepada salah satu ayah ibu atau putra-putranya. Tuh, aku nanti kalau datang ke rumah aku nadar buat bapak aja lah nih. Jangan begitu, itu makruh namanya. Ya, hendaknya kalau hidup baginya adil. Paham? Tersinggung kan? Dia kata bapaknya bilang dia sayang emak cuma tuh. Karena dia datang tuh dia anak emak tuh. Sekarang orang rumah lebih datang anak emak tu dia bilang, ya kan? Atau datang anak bapak tu, paham tak? Karena bapak tu tersinggung, emak tu tersinggung, hati-hati jangan menyinggung, sudah berdosa. Ya tak? Nah itu cukuplah kita orang tua tersinggung tu, jangankan kita yang bilang menyinggung perasaan orang tua tu sudah. Kita kadang melawan orang tua tu, kadang ya tak? Orang tua tu kan terdiam, seolah takut, bukan itu sudah berdosa besar kita tentang begitu. Karena dia tidak akan memata anak tersebut itu. Paham? Itu saja ya. Nah, ada lagi. Wa qala wa kadzal mubah kalillahi alayya in akula aw anama wa in qasada bi taqwiyata al ibadati aw in nasyati laha wala kafarata fil mubahi al asah. Demikian pula perbuatan jaiz harus. Misalnya saya nadar makan dan minum karena Allah, sekalipun dimaksudkan agar kuat atau semangat melakukan ibadah. Menurut pendapat yang lebih sahih, menadarkan perbuatan jaiz tidak termasuk kewajiban kafarah. Karena makan dan minum itu mubah. Yang mubah ini masalah. Kan sekarang banyak ada orang namanya demo tak makan. Ada kan? Bodoh aku bilang, yang di demo itu dia kenyang sana sini, awak mati berdosa. Ya, tahan mulut ditutup, makan tidak. Jangan. Itu berdosa, maksiat namanya. Paham tak? Orang enaklah sugih yang curi-curi itu. Kau di depan kedutaan mana makan, itu berdosa, malahan awak mati nanti maksiat. Urusan dia. Jangan melebihkan badan, kan ada televisi itu. Tahan dia tadi di kampung mana dari Kuningan. Ya nadar pendidikan begini-begini, tahan bapak emak tak makan. Pas keluar nanti badan lemah, orang tak bantu, ada yang meninggal. Tuh, paham? Tak boleh model begitu, karena makan itu memang mubah, tidur mubah, makan mubah, minuman mubah. Tapi kalau salah, tak tidur semalaman, siang tidur siang, berdosa tidur itu namanya. Dah tak ada makan sakit, berdosa juga. Kebanyakan makan, sama juga. Pandai-pandai tadi, itu namanya ka'akli, wan naumi, wa syurbi. Makan, minum, tidur itu namanya mubah. Paham tuh? Yang mubah ini yang bermasalah besar, bisa terjadi jadi haram, bisa jadi makruh, bisa. Jadi apapun bisa dengan sebab mubah. Jelas ya? Tuh. Kita lihat kan? 6 adzan. Alhamdulillah. Habis tugas aku situ ya. Tinggal tugas kau lagi. Nak makan apa setelah isya? Wallahu alam. Bis-shawab. Al-Fatihah.